Kan saya udah bilang Laura itu sudah sadar dan dia bakal preskon. Kok Loli mau preskon ada yang ketakutan? Kenapa? Kalau emang nggak ngapa-ngapain dan tidak mempengaruhi pikirannya Laura, ya nggak usah takut, santai. Laura nggak dalam tekanan kok sekarang, dia bebas. Pikiran dia sudah jernih, dia sudah tahu mana yang salah dan benar. Jadi nggak usah takut. Kalau orang yang mau preskon ada yang ketakutan, kan lucu ya. Gue tuh pengen ngakak, pengen ketawa, karena lucu aja gitu ya. Buat antek-anteknya pengusaha lu, wajar kok semua orang boleh bikin akun pembela, akun haters, akun bullying, terserah. Tapi alangkah eloknya ketika kalian menjadi akun haters gue, mendapatkan suatu informasi itu jangan langsung ditelan. Terlihat sekali bodohnya. Lu pikir Laura gue taruh di padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuman rumah aman itu di bawah naungan negara, jadi gratis. Cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Nah, di yayasan yang baru ini Laura banyak sekali kegiatannya, seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama bedanya di yayasan ini semuanya bayar karena swasta, didirikan sendiri sama salah satu perempuan, suami istri ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari gitu. Bukan di padepokan kayak si antek-anteknya pengusaha lu ini bikin. Kan gue ngakak ya. Aduh ya Allah, terusin saya. Contoh seperti fotonya Laura yang saya posting di sebelumnya, dia sedang melakukan kegiatan belajar. Kenapa sih saya blur di sebelahnya dan cuma kelihatan kakinya? Karena saya menjaga privasi dari wali murid, orang tua yang menitipkan anaknya di situ. Karena yayasan itu bukan untuk orang-orang yang tidak punya uang. Yayasan itu rata-rata anak-anaknya orang kaya semua. Makanya saya ilangin, cuman kaki-kaki di bawahnya aja masih ada ya. Karena saya menjaga privasi dari anak-anak yang dititipkan di situ, paham ya? Nah itu dia sudah melakukan aktivitas belajar, paham ya? Jadi dia bukan lagi belajar ilmu menghilang, dia belajar ilmu pendidikan guys ya. Kalian kalau masih nggak paham juga, serah, atur aja ya. Lu pikir ini zaman tahun 1990? Udah makan ya guys. Kalau yang bilang, Kak, jangan diposting, nanti ketahuan tempat yayasannya. Berarti bener kan di yayasan, bukan di padepokan? Bener kan di yayasan? Lagian guys, kalau ketahuan juga nggak ada masalah, ya. Nggak akan boleh ketemu, nggak akan boleh masuk, kecuali orang tua dan keluarga yang sudah terdaftar namanya di situ. Lu mau jajawakan, mau ngereok sekalipun, mau ketemu Laura nggak bisa, ya nggak bisa. Soalnya pertama, ini bukan milik negara, milik swasta. Jadi siapapun yang ingin bertemu atau telepon gelap pasti nyambungnya ke gua. Makan, jangan lupa makan. Kita harus makan biar ada nya. Kami orang Papua ini mencintai Republik. Abis mandi, kita bahas soal BPOM. Karena ini lebih penting dibanding yang lain-lain. Kalau masalah Loli, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal nunggu hari Kamis. BPOM, are you ready? Kan kemarin BPOM. Gak ada kan Instagram story tanpa huru hara yang lihat 2,2 juta manusia. Cuman gue yang bisa.
Yang mau endorse buruan. Nanti duitnya gua mau Ya kan kasih adik ke mau Papua, adik mas yang tanggung. korban bencana alam seperti biasa kan gue punya Nikita Foundation ya. Situ aja akan kularikan duitnya ya. Cus, gue buka endorse cuman khusus hari ini aja, besok-besok enggak. Kenapa? Nanti dibilangnya aneh-aneh lagi. Jadi gue ini lumayan ngikutin soal BPOM, ketua BPOM yang baru yang ngomong di DPR pada hari apa gitu. Astaga ya. Bapak ketua DPR yang baru diangkat, yang baru dilantik. Pak, Bapak tahu nggak perputaran skincare, apalagi owner-owner skincare yang dari daerah yang hanya ingin mencoba-coba jualan skincare karena mereka tahu keuntungan dari skincare tuh banyak. Tahu nggak Bapak siapa yang bikin skincare-nya jadi banyak yang beli, orang jadi percaya untuk beli? Influencer Pak sama selebriti, karena mereka mengendorse influencer dan selebriti untuk ngebagus-bagusin produknya. Padahal yang di-endorse juga nggak tahu menahu tentang produknya. Cuman sudah dikasih skrip untuk bagaimana cara mempromosikan skincare tersebut. Aduh, Pak BPOM ini ya. Kalau ngomong itu asal, bukan cari tahu dulu. Bisa nggak sih diganti ketua BPOM ini? Bener deh. Kerjanya nggak ada. Warawiri kemana-mana, ngedabrus aja. Coba kalian dengerin deh. Bagaimana si ketua BPOM itu bicara. Nanti kalau dibilang pengetahuannya nggak luas, salah pula. Tapi Pak, ya Bo, dicari tahu dulu ya huru-hara tentang perskincarean ini karena apa. Bapak tuh digaji sama rakyat Pak. Bapak tuh harus pro rakyat, bukan pro owner-owner skincare yang nakal. Ini patut diduga ada sesuatu nih. Kalau enggak, BPOM nggak mungkin nih ketuanya ngomong begini nih, nggak mungkin. Karena orang-orang yang kerja di BPOM nggak mungkin budek dan nggak mungkin buta kan. Pasti tahu lah siapa-siapa yang bermain. Contoh, nggak usah jauh-jauh Pak, itu yang di Sagara Pak. Cuman disegel seminggu, habis itu udah boleh beroperasi lagi kan pabriknya. Padahal dia terbesar Pak, memproduksi hidrokinon. Harus ada nada yang dulu. Masa harus diajarin sih sama saya. Nih, kalau owner skincare punya skincare yang dipakai sendiri, hasil mukanya gini. Tuh, nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa, ya. Gini, terus gini. Kalau udah jadi owner skincare, bikin story atau live masih pakai filter, berarti barang lo busuk. Intinya busuk. Lo sendiri aja nggak mau pakai karena lo tahu produk lo tuh jelong. Satu dulu deh sebelum aku mulai kerja. Aku tidak akan bosan mengingatkan ke kalian semua, netizen plus 62, konsumsilah berita-berita yang baik, yang bikin hati senang, yang mendidik. Jangan ikutin atau jangan percaya dengan berita yang diciptakan untuk membuat kalian juga jadi gini ya, jadi ngerjit. Itu nggak perlu. Banyak kok berita-berita baik. Jadi kalau si Niki buat drama lagi, ada anaknya dipeluk-peluk sama orang lain, itu nggak istimewa. Yang istimewa itu kalau dia yang meluk, disaksikan sama media, seperti dia membuat kericuhan ya di dunia maya, memberikan contoh buruk, harus dia cuci. Dia harus memberikan contoh baik. Permasalahan antara ibu dan anak itu biasa. Kalau dia yang meluk baru hebat, kalau dia yang bilang sayang baru hebat. Jadi guys, bukan aku tidak mendukung ya, bukan aku tidak mendukung perdamaian antara ibu dan anak. Aku sangat mendukung, itu bagus. Aku yang gak suka itu pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya tidak dikonsumsi sama publik ya. Gak usah. Kalau sekarang banyak orang ikut campur, ikut mengomentari, ya itu resiko. Karena dia sudah memblow up masalah pribadi dia ke medsos ya, termasuk saya kan dituduh-tuduh brainwash lah, ini itulah ini. Jadi kalian para fansnya dia itu jangan juga nggak terima kalau aku ikut komen, karena aku pun terbawa-bawa yang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada istimewanya kalau dia ngurus, dia menempatkan di tempat yang baik, itu udah memang kewajiban. Nggak ada yang wow gitu. Nggak. Kalau kalian bertanya kenapa aku tuh ngoceh lagi, ngomel, marah, ngamuk ya,
Karena sebetulnya aku udah mau let go. Kalau kalian lihat story aku kemarin, aku tuh mau let go banget. Sudahlah, dia pun sedang dalam masalah gitu ya. Terbuktikan dia dalam masalah, diduga memeras, sudah diumumkan oleh PMJ. Ya, itu sedang dalam penyelidikan. Sudah, cuman yang aku nggak terima, dia ketemu orang-orang menuduh aku adalah dalang dari semua laporan-laporan owner skincare. Padahal aku nggak ada urusannya. Kenapa nggak berhenti fitnah aku? Ya, kenapa? Nah, kalau sekarang aku ngamuk lagi karena aku lagi-lagi diusik, ya. Jadi kalau aku standing up lagi buat diri aku nih, biar dia tuh nggak kelewatan lagi, nggak kebablasan lagi. Kalau misalnya dia bisa bersuara secara off air nggak kena, aku mah on airin aja biar kalian tahu kenapa aku marah lagi ya. Itu netizen. Terus nih aku mau upload abis ini aku mau upload ucapan dia yang ngomong minta tolong Fitri, katanya gitu ya. Aku mah dibilang sama manusia biadab nggak masalah, tapi jangan suka fitnah-fitnah aku, nyebut nama aku sembarangan, ya enggak. Sekarang kalau kau balas biadab ya rasain, karena apa? Aku pun bisa loh melakukan hal yang sama. Jadi aku tuh sekarang akan mirroring ya, selama dia masih memfitnah aku tidak berhenti, aku nggak akan berhenti juga. Ingat, dia satu ucap, aku 10 mungkin 100. Karena ini orang nggak bisa didiamkan. Jadi kalau dia sekarang mau drama dengan nutupin drama anaknya itu, udahlah, bullshit ya. Dia hanya ketakutan atau dia memang memanipulasi lagi anaknya. Kalau dia baju oranye, anaknya suruh jualan lagi. Itu tujuannya, guys. Terus ada yang mau bahas BPOM, katanya baik kalau ada yang mau nyalahin lagi BPOM ya, walaupun aku nggak punya urusan sama BPOM, tapi aku nggak suka nih orang tukang onar ya, bikin onar lagi. Pokoknya BPOM, kalau ada yang ngebahas-bahas BPOM, aku akan ikut campur urusan-urusan para reviewer yang nggak berhak untuk mereview skincare. Aku akan ikut campur sebagai warga negara Indonesia, berhak. Aku konsumen juga. Kalau mereka memakai undang-undang konsumen untuk berbicara, aku juga akan menggunakan itu, karena aku tidak suka ada oknum-oknum untuk memperkaya diri sendiri, mengatasnamakan rakyat. Aku akan ikut campur. Kita tunggu aja dia mau bahas BPOM apa nih. Aku punya banyak buktinya, suara-suara pemerasan. Berani yuk. Konon katanya ada manusia biadab yang merasa nama baiknya dicemarkan. Emang kau baik? Nama baik kau nggak ada. Nama baik kau itu nggak ada sama sekali ya. Mana Jaksel lagi rumah singgah, rumah kau di situ. Bagus ya, bagus. Aku ladenin kau kali ini ya. Aku ladenin. Awas kau kalau nggak diterima laporannya, awas ya. Aku ladenin. Emang kau kira aparat negara ini cuma ngurusin kau doang, lapor? Kau apa nggak lebih nista, lebih biadab lagi, mempermalukan, memfitnah dan lain-lain terhadap diri aku? Tapi aku nggak secemen kau, apa-apa lapor mentang-mentang punya tim. Tuh dugaan pemerasan aja, mending kau fokus, nggak usah dialih-alihkan ya. Dia mau preskon anak, sekarang laporin aku, lapor ya, lapor. Awas lo kalau nggak jalan. Teman-teman media, hari Kamis ada yang mau preskon juga. Kalian lebih tertarik meliput berita tukang onar atau lebih tertarik meliput berita orang yang teraniaya nih hari Kamis? Makan dulu ya. Aku pikir kejutannya apa? Oh, ini kejutannya. Nggak terkejut. Gelai malah.